Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu wa ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。大家晚上好。刚才我看到就是有我们华人穆斯林的同胞在外面ahlan wa sahlan， 大家晚上好，谢谢各位来到今天的这个讲座会。nama yang diberi好nama yang diberi Li En Hui, sebenarnya masih guna nama tu kalau dengan kawan-kawan yang berbangsa Cina masih guna nama tersebut, dan nama yang saya pilih Nur Amira Enli binti Abdullah, alhamdulillah pada tahun 2009 bulan 11, hampir 9 tahun. So sekarang saya dah tidak saudara baru, saya dah saudara expired. Sama seperti tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam masjid ini, saya merupakan seorang Islam yang sentiasa mengharap redha Allah, yang sentiasa mengharap dari Muslim hijrah kepada mukmin, dari mukmin hijrah kepada muttaqin, insya-Allah, amin. Dan mungkin sedikit banyak saya akan kongsikan kenapa saya akan kaji tentang Islam, kenapa saya akan belajar mendalami tentang Islam. Pada tahun 2009, awal tahun tersebut, family kita menghadapi satu krisis yang begitu besar untuk kita. Kita bukan orang senang. Pada kecil ayah meninggal dunia. Dan so ibu membesarkan kita 4 orang adik-beradik, susah payah, cukup susah payah. Dan pada tahun 2009 kita dah buka satu kedai bakery dan abang lah yang usahanya. So tapi malangnya beberapa bulan sahaja kita nak, tapi abang meninggal dunia. Dan kita dalam kesedihan tu sangat-sangat lama, tak boleh nak move on. Dan datang pula seorang hamba Allah, dia bagi banyak kata-kata motivasi daripada Quran. Dia kata jangan bersedih, dia cakap satu hari kita akan kembali kepada dia dan kita semua dimiliki oleh dia. Dan saya pelik siapa dia. Dan dia cakap banyak-banyak hikmah. Dan dulu saya kerja di MAS, sebuah penerbangan syarikat lokal sebagai pramugari. So saya temu dengan hamba Allah ni di syarikat tersebut juga. So saya jadi tertarik dengan akhlak orang Islam, begitu bagus. Kita sembang, lepas tu kejap-kejap dia cakap nak sembahyang, kejap-kejap nak sembahyang. So untuk saya beragama Buddhis sebelum ni, saya rasa pelik kenapa tak boleh kumpulkan solat, balik rumah baru solat. Lepas tu saya tanya dia cakap kalau, dan saya puas hati dengan jawapan dia, kalau orang Islam ikut ajaran Islam, kalau solat 5 waktu, dalam waktu kita tak ada masa pun untuk buat benda yang tak elok, tak ada masa pun untuk buat benda yang jahat. So saya macam tertarik dengan akhlak. Of course hamba Allah ni, dia beberapa bulan sahaja dia ajak saya untuk bernikah. Saya pun tak tahu betul ke tak, tapi saya cakap dengan dia, kalau you bukan Islam mungkin saya akan consider, sebab sangat bagus. Saya tengok akhlak orang Islam, tidak hisap rokok, tidak minum arak, tidak berjudi, tidak beli toto 4D ke apa. Dan saya tengok dia sangat bagus. So saya tertarik dengan, bukan saya cakap orang Cina tak ada orang macam ni, saya tak jumpa. Dan saya jumpa dengan hamba Allah, sangat tertarik. So saya cakap, okay, saya akan belajar tentang Islam. So saya tanya dia banyak soalan dan saya rasa tak cukup sekadar tanya dia. Saya nak tanya yang lebih alim. Saya pergi pusat dakwah di Paroi dan saya tanya dari pukul 9 sampai pukul 5 saya tanya kepada Ustaz. Ustaz cakap, pulanglah cik, sekarang kita pun nak balik, dah habis waktu kerja, datang esok. Dia cakap macam tu. So cakap, belum habis tanya lagi, Ustaz jangan balik dulu. Dia cakap, datang esok untuk kursus untuk saudara baru selama 5 hari. So saya ambil emergency leave. Saya merayu kat officer, dia cakap bagilah saya cuti, saya nak pergi belajar tentang agama ni. So officer tu pun bagi, saya ambil leave kecemasan untuk habiskan kursus untuk saudara baru. Pada masa tu saya belum masuk Islam lagi. Dan subhanallah, Allahu Akbar, banyak yang jawapan saya dapat, semua soalan, hampir semua soalan saya dapat jawapan. Dan saya begitu yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga soalan yang saya tak dapat jawapan lagi. Dan saya tak akan dapat jawapan, tapi saya rasa redha, tak apa, itu hal Allah. Sebab contoh kita ada ayam dulu ke, ada telur ayam dulu ke, tak perlu jawab, itu Allah nak buat macam mana, up to Allah. So saya lepas kursus tu tak sampai seminggu, saya pun tak tahu hamba Allah ni betul ke nak nikah dengan saya. Tapi saya jadi tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah, pijak tanah pun macam pijak ke tak ni. So saya tak boleh tidur dan saya rasa sangat takut. Ada perasaan yang sangat takut. Saya takut kalau saya tidur, kalau saya tak bangun dan saya tak mengucap 2 kalimah syahadah, saya akan mati, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang Islam.
Saya sangat takut. So selepas seminggu, saya mengambil keputusan untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Mungkin saya akan sebut beberapa cabaran. Cabaran yang pertama, yang paling besar dalam hidup saya, melihat ibu yang saya cinta, sayang, kasih, menangis apabila saya cakap dengan dia, mak saya nak pergi masuk Islam hari ini. Saya tak pernah. Saya memang anak mak, sayang mak. Tak pernah buat mak saya nangis sebab saya tahu bukan senang nak membesarkan kita dengan susah payah, membesarkan kita, mendidikkan kita, sayang kita, sokong kita. Dan saya tak pernah buat mak saya nangis. Saya janji itu buat kali pertama dan terakhir saya buat mak saya menangis. Mak saya menangis, dia cakap seolah-olah dia akan hilang seorang anak lagi. Tapi saya cakap dengan dia, mak, Islam bukan macam tu. Lepas saya masuk Islam, mak tetap mak. Maka saya akan jadi lebih sayang mak, saya akan jadi lebih baik. Mak menangis, saya pun menangis, tapi saya mengucap juga pada hari itu 2 kalimah syahadah. Buat kali pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita baca lagi komentar dari teman-teman kita. Izin teman-teman. Katanya di sini MSMS 972. Ya Allah, teguhkanlah hati kami agar senantiasa berada dalam iman dan Islam sampai jala azal menjemput, tetap berada di jalanmu ya Allah. Dan tentunya dia berdoa, teman-teman, dia berdoa semoga Allah selalu memberikan kita semua dan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu saya meninggal di RS mengikuti ucapan la ilaha illallah yang saya tuntun padanya, walau hanya mulutnya yang bergerak-gerak. Ya Allah, semoga kita semua dalam kebaikan Allah. Ya teman-teman, ibunya kakak ini meninggal di RS, tetapi sempat mengucapkan la ilaha illallah, teman-teman. Itu kesaksiannya sendiri, teman-teman. Dan kita doakan semoga ibunya husnul khotimah, teman-teman, ya. Karena orang yang udah mengucapkan kalimat syahadat itu, teman-teman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pasti dosanya kehapus semua, teman-teman, ya. Kehapus semua, apalagi dia itu langsung meninggal, teman-teman, ya. Nah, nggak ada istilah lagi ini begitu ya, kira-kira ya, teman-teman. Dulu saya pernah punya teman non-muslim, lama tidak bertemu atau kabar dia telah meninggal setahun yang lalu. Saya bermimpi dia datang dalam keadaan kaki pincang. Rupanya tulang kaki lututnya keluar, itulah penyebab dia berjalan pincang. Kasihan saya melihatnya. Itu cerita mimpinya itu, mungkin teman-teman. Saya doakan dirinya hampir sebulan. Saya doakan dirinya, lalu dia datang dalam mimpi. Dia seperti mencari seseorang, dan saat melihat saya, dia menghampiri saya, dia pegang tangan saya, dia sangat berterima kasih sekali kepada saya. Nah, dulu pernah saya ajak dia mengucap syahadat dan dia mengikuti ucapan saya. Lalu saya katakan padanya, kamu telah jadi orang Islam. Berarti dulunya, teman-teman, temannya ini bukan Islam, non muslim ya, teman-temannya. Kita garis bawahi dulu, temannya ini non muslim. Nah, habis itu lama tidak bertemu, tahu kabar dia telah meninggal, dan dia berkumpul dengan keluarganya dengan agama lamanya, dan dia dimakamkan secara non muslim. Nah, itu teman-teman yang parah benar. Kalau dia udah mengucapkan abang ini, ya bersyukurlah kita kepada abang ini udah menyadarkan diri untuk mensyahadatkan non muslim ini. Tetapi non muslim ini udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi karena beliau mungkin udah pulang kampung, meninggal di kampung itu. Nah, lalu dia dikuburkan secara pengubur secara non muslim ya, yang artinya dikasih peti di situ, teman-temannya. Nah, mungkinlah seperti begitulah tanggapan kita kalau dikubur secara non muslim ini, secara non muslim ditanam secara dikubur kalau ditanam itu tanaman, teman-teman. Nah, ya Allah, ya Rasulullah, tetapkan iman Islam kami ya Allah, dan jangan lupakan syafaatmu untuk kami ya Rasulullah. Ya Tuhan, kita berdoa terus, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dalam surga, teman-teman. Subhanallah, harusnya saudariku muslim ini tetap menuntut kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetaplah
tuntunkan kalimat tauhid itu di telinganya. Ya Allah menuntutkan apa dia mendapat hidayah atau tidak. Tugas anak mendoakan agar ibunya mendapat hidayah kalau ibunya masih kafir, apalagi dalam sakaratul maut. Bukan doa mempercepat sakaratul maut atau sembuh, masya Allah, karena setelah akan lebih mengerikan kalau mati tanpa beriman pada Allah. Nauzubillah. Itu mungkin pesan ibunya agar menolongnya semampu saudari, karena ibunya belum beriman, dan iblis juga berupaya sehat mungkin untuk menyesatkan di akhirat hayat manusia, seperti yang banyak kisah yang diterangkan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya teman-teman, tugas kita itu sebagai anak itu untuk mendoakan ibu agar dan menuntut mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat. Teman-teman, mungkin itulah terakhir mereka mengatakan itu, teman-temannya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur sejak lahir sudah menjadi muslim. Kita jaga sholat kita dan kita jaga keibadan kita, tetap kita istiqomah hanya oleh Allah yang kita sembah. Ya benar teman-teman. Makanya kita bersyukur di situ teman-temannya. Kita selalu istiqomah dalam memeluk agama Islam karena kita agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita yang masih hidup tidak menjadi anak cucu kita bersedih berlaru-laru di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya kita doakan terus teman adik-adik kita yang masih belum dewasa untuk memahami agama Islam agar mereka selalu belajar terus untuk agama Islam, teman-teman. Masya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa kedua orang tua kami, dan jadikanlah anak keturunan kami orang yang berbakti kepada kami selaku orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan anaknya itu nanti bisa mengabdi kepada orang tuanya dan membantu orang tuanya di saat-saat sakit, teman-temannya. Bersyukurlah kita masih memiliki iman Islam. Semoga di akhir hidup kita semua dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Itulah hebatnya Islam, tidak pernah memaksakan siapapun untuk bersyahadat, sekalipun orang tua sendiri. Hanya hidayah yang akan datang dengan sendirinya atas izin Allah. Pembuktian kebenaran ajaran Islam terbukti membuat hati damai sejuk karena Allah selalu bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Maka akuilah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah mumpung kita masih hidup. Jangan sampai penyesalan itu datang terlambat seperti isi video ini ya teman-teman. Jangan sampai terlambat teman-teman. Semasa kita diberikan hidup yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruknya. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Nah, karena ibu ini Ananda menolak hidayah tersebut. Jadi kuatkan iman Islam Ananda. Jangan sampai berprasangka buruk terhadap Allah. Ya teman-teman, jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah itu adalah pencipta kita, pencipta hidup kita, pencipta langit dan buminya. Kalau kita bilang mana buktinya Allah itu ada, jangan kita mengatakan hal demikian teman-teman. Biarkanlah orang-orang non-muslim yang mengatakan hal demikian karena mereka nggak paham seperti begitu. Jika kamu tidak memisahkan Allah dan Muhammad SAW, dan jika kamu tidak memisahkan iman dan takwa di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka insya Allah kamu dapat meringankan beban ibumu di akhirat. Allah sekarang adanya, Allah mampu buat segalanya. Ya teman-teman. Inilah bukti kalau orang dalam hidupnya keras kepala, sehingga walaupun ketika sakaratul maut dia tetap pada pendiriannya. Itulah kalau akal dan hati tidak digunakan untuk mengenal Allah, maka penyesalan dan penderitaan yang ada. Benar teman-teman ya. Makanya jangan kita terlalu keras hati juga ya, agar hidayah itu bisa kita dapat sedikit teman-temannya. Jangan kita keras hati, jangan prasangkalah kepada Allah.
Ya Allah kuatkan iman Islam saya beserta suami dan anak-anak kami sampai azal menjemput. Selamatkan juga saya dan keluarga dari panasnya siksa api neraka. Ya teman-teman, selamatkan mereka. Aku sampai menitikkan air mata. Ya teman-teman, apa ini meneteskan air mata maksudnya? Melihat seorang anak tidak bisa menolong orang tuanya di saat-saat terakhir hidupnya. Ternyata semua orang bisa mendapat hidayah. Ya teman-teman, banyak orang yang mendapat hidayah, dan walaupun orang tua tidak membolehi anak-anaknya untuk masuk Islam, ya, tapi kita bersyukur atas perjuangan yang udah masuk Islam teman-temannya, karena mereka melawan itu semua setan yang bisa menghalangi mereka untuk mengenal yang Allah sebenarnya. Ikut merasakan, semoga tetap kuat dan istiqomah, karena Allah tidak akan memberi hidayah jika kita tidak percaya dan membuka hatinya untuk percaya kepada Allah. Inilah bentuk kasih sayang Allah, membebaskan manusia untuk memilih apa yang dia suka. Iya teman-teman, kita banyak yang kita suka teman, tetapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih apa bisa kita miliki, apa tidak teman-teman. Nih ya, buat Mbak ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, Mbak Anti telah memeluk Islam. Insya Allah jannah buat Mbak Anti dan tidak semua, amin. Dan saya juga ingin menyampaikan ucapan turut berduka cita. Namun demikian ada beberapa hal yang rasanya perlu saya sampaikan melihat video ini. Yang pertama, ada baiknya Mbak ini membaca kisah Nabi Ibrahim. Bapak beliau juga seorang kafir. Kisah ini ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, baca kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Paman beliau atau ibu At-Thalib juga Thalib seorang kafir. Yang ketiga, dengan rendah hati saya ingin mengingatkan Mbak ini. Sesama muslim diperintahkan untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Al-Quran 103 ayat 3, agar kita jangan sekali-kali mempertanyakan kebijaksanaan Allah dengan segala ketetapannya, karena Allah Maha Tahu dan hidayah untuk memiliki Allah semata. Nabi Ibrahim dan Rasulullah sejati ditegur Allah terkait kondisi kekafirannya. Nabi Ibrahim dan paman Rasulullah, apalagi kita hanya seorang hamba Allah, bukan Nabi, bukan Rasulullah. Maaf ya Mbak kalau mungkin kurang berkenan. Terima kasih Muslim Reason, kontennya mantul, insya Allah balas dengan pahala berlipat dan jannah ya Tuhan, amin. Dan terima kasih dulu atas komentarnya, atas pencerahannya. Orang yang beriman pun menjelang sakratul maut pasti merasakan sakit yang luar biasa. Ini sudah diceritakan oleh keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW menjelang sakratul maut. Teman-temannya, orang yang suci, orang yang tidak suci aja teman-teman pasti merasakan sakratul maut. Hidayah dan mukjizat dua kata yang berbeda, tapi isi atau makna yang terkandung dalam kata tersebut sangat luar biasa dan tidak memiliki oleh makhluk atau manusia. Hidayah dan mukjizat hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Hanya hidayah, mukjizat dan diberikan kepada para nabi. Amin, amin, amin. Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam kami. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Semoga makin kokoh iman dan Islammu ya Mbak. Banyak teman-teman yang kita ikut berpartisipasi untuk mendoakan kakak ini. Hidayah petunjuk Allah itu maha merupakan hak prerogatif mutlak. Allah Azza wa Jalla memilih hambanya dari gelap gulita pada cahaya terang berderang barakallah. Semoga Allah memberi keampunan buat ibunya karena mempunyai anak yang mualaf dan soleh. Dan jangan berputus asa, teruslah mendoakan dan beristighfar setiap hari 1000 kali dan tujukan pahala istighfarnya buat ibunya. Semoga zikir dan doa anak soleh bisa mengantarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Tentunya
Nah, cukup sampai di sini dulu komentar ini teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.